Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afizah, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2023. Di video kali ini saya akan membahas metode tentang neural network dan multilayer perceptron. Simak baik-baik ya. Apa itu neural network? Neural network atau jaringan saraf tiruan adalah metode dalam kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru cara kerja otak manusia. Jaringan ini terdiri dari unit-unit kecil bernama neuron yang bekerja sama untuk memproses informasi. Neural network digunakan untuk mengenali pola, mengklarifikasi data, dan membuat prediksi, misalnya mengenali tulisan tangan, memprediksi harga rumah, atau mengenali wajah dan suara. Sedangkan multilayer perceptron atau disingkat sebagai MLP adalah salah satu jenis dasar dari neural network. Ciri khas MLP terdiri dari beberapa lapisan neuron seperti input layer, hidden layer, dan output layer. Masing-masing neuron saling terhubung penuh ke neuron di layer berikutnya. Dan juga MLP bekerja dengan mengalirkan data dari depan ke belakang melalui proses yang disebut forward propagation. MLP belajar dari kesalahan melalui proses backpropagation. Dan juga MLP cocok digunakan untuk klarifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Sekarang kita lanjut ke struktur multilayer perceptron atau disingkat sebagai MLP. Dalam multilayer perceptron terdapat 3 jenis lapisan utama yang membentuk arsitektur jaringan, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer adalah lapisan pertama yang menerima data masukan dari luar. Setiap neuron di input layer mewakili satu fitur dari data, seperti nilai piksel dalam gambar atau angka dari dataset. Lapisan ini tidak melakukan perhitungan, melainkan hanya meneruskan data ke lapisan berikutnya. Setelah data masuk, informasi tersebut diproses di hidden layer, yaitu satu atau lebih lapisan tersembunyi di antara input dan output. Disinilah proses utama pembelajaran terjadi. Setiap neuron di hidden layer akan mengalihkan input dengan bobot, menambahkan bias, lalu memproses hasilnya menggunakan fungsi aktivasi seperti RL, sigmoid, atau TEN. Fungsi aktivasi ini memungkinkan jaringan mengenali pola yang rumit dan nonlinear dalam data. Dan terakhir, hasil dari hidden layer dikirim ke output layer, yaitu lapisan akhir yang memberikan hasil prediksi dari jaringan. Jumlah neuron di output layer tergantung pada jenis tugas yang dikerjakan. Untuk klarifikasi 2 kelas, biasanya hanya ada satu neuron dengan fungsi aktivasi sigmoid. Untuk klarifikasi multi kelas digunakan lebih dari satu neuron dengan fungsi aktivasi softmax. Dan untuk regresi biasanya hanya ada satu neuron dengan aktivasi linear atau tanpa aktivasi. Output layer inilah yang menghasilkan jawaban akhir dari model berdasarkan data yang diproses sebelumnya. Lanjut, yang kedua yaitu fully connect atau dense layer. Dalam MLP ada yang namanya fully connect layer atau dense layer. Artinya, setiap neuron di satu lapisan terhubung ke semua neuron di lapisan berikutnya. Jadi semuanya saling nyambung. Setiap sambungan punya bobot masing-masing yang bisa berubah selama proses belajar. Nah, bobot inilah yang bikin jaringan bisa belajar dari data. Karena apa? Karena semuanya saling terhubung. Jaringan bisa mengenali pola yang lebih kompleks dari data yang kita kasih. Yang ketiga yaitu alur data di MLP. Data masuk dari input layer, lalu diteruskan ke hidden layer melalui koneksi berbobot. Setelah itu akan diproses dengan fungsi aktivasi dan hasilnya diteruskan ke output layer untuk menghasilkan prediksi. Nah, lanjut sekarang kita akan membahas cara kerja multilayer perceptron atau MLP. Forward propagation itu adalah proses di mana data mengalir dari awal sampai akhir dalam jaringan, dari input layer ke hidden layer dan dari hidden layer ke output layer dengan tujuan menghasilkan prediksi. Data dimasukkan ke input layer, setelah itu dikirim ke hidden layer yang akan dikalikan bobot, ditambah bias, diproses oleh fungsi aktivasi. Setelah itu output dari hidden layer itu dikirim ke output layer. Nah, dari output layer itu yang akan memberikan hasil akhir dari prediksi tersebut gitu. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu backpropagation?
Backpropagation itu adalah singkatan dari backward propagation of error, yaitu proses pembelajaran utama dalam jaringan saraf tiruan seperti multi-layer perceptron. Dan ini adalah metode untuk menghitung seberapa salah prediksi jaringan, memperbaiki bobot dan bias agar jaringan menjadi lebih akurat. Lanjut, setelah itu langkah-langkah backpropagation. Langkah-langkah backpropagation itu ada 4. Yang pertama, forward propagation, yang kedua, hitung error, dan yang ketiga, backpropagation, dan yang terakhir yaitu update bobot. Jadi gini, kita kasih data ke jaringan, terus dia ngasih prediksi. Misalnya, saya kasih gambar angka 3, tapi jaringan malah nebak itu 5. Dan dihitung error, bandingkan hasil prediksi 5 dengan jawaban yang benar yaitu 3. Dari situ dihitung seberapa besar kesalahannya pakai rumus tertentu yang disebut fungsi loss. Dan di backpropagation, error tadi akan dikirim balik ke belakang, dari belakang ke depan. Selama perjalanan balik, MLP menghitung seberapa besar kesalahan ini disebabkan oleh tiap neuron dan bobot. Dan di update bobot, setelah tahu di mana kesalahannya, MLP akan mengubah bobot dan biasnya supaya prediksi berikutnya jadi lebih mendekati benar. Proses ini pakai teknik namanya gradient descent, yang intinya adalah memperbaiki bobot sedikit demi sedikit berdasarkan seberapa besar kesalahan yang terjadi. Di setiap metode pasti ada kelebihan dan kekurangan, dan ini adalah kelebihan MLP. Yang pertama, mampu mempelajari pola kompleks. Yang kedua, fleksibel dan universal. Yang ketiga, fully connect. Dan yang terakhir, tersedia banyak framework. Dan kekurangan dari MLP tersebut yaitu butuh banyak data, waktu pelatihan yang lama, sulit dijelaskan atau black box, dan yang terakhir tidak efisien untuk data besar. Jadi ini adalah kelebihan dan kekurangan dari multi-layer perceptron gitu. Jadi kesimpulan singkat tentang metode yang saya bahas, neural network adalah sistem pintar yang meniru cara kerja otak manusia untuk mengenali pola dan membuat prediksi. Salah satu bentuk dasarnya adalah multi-layer perceptron yang bekerja lewat 3 lapisan: input, hidden, dan output. MLP mengolah data ke depan dan belajar dari kesalahan dengan backpropagation. Meskipun kuat dan fleksibel, MLP butuh data besar dan waktu pelatihan yang cukup lama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang multi-layer perceptron dan neural network. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.